Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ningsi dari kelas 1B Keperawatan ingin menyampaikan materi tentang fisiologi sistem tubuh manusia, yaitu fisiologi sistem otot atau muskulat. Sistem otot meliputi alat-alat tubuh dengan jalan kontraksi atau memendek dan relaksasi atau kembali seperti keadaan semula. Akan menimbulkan pergerakan tubuh secara keseluruhan atau sebagian. Kemudian fungsi otot, yang pertama fungsi volunteer merupakan akibat kerja dari otot rangka, yaitu mempertahankan sikap tubuh, duduk, berdiri, dan tidur-tidur. 2. Melaksanakan bermacam-macam gerak anggota tubuh seperti pergerakan jari-jari untuk memegang diafragma, respirasi atau pernafasan faring, kemudian menelan makanan lidah dan bibir, yaitu pergerakan makanan dan vokalisasi. Fungsi involunter atau tidak dipengaruhi kehendak akibat kerja otot polos dan otot jantung. 1. Propulsi atau dorongan substansi dalam bermacam-macam saluran, misalnya makanan yang berjalan sepanjang saluran pencernaan, darah yang berjalan di sepanjang pembuluh darah, kemudian sel telur yang berjalan di sepanjang saluran telur atau oviduct, sperma yang berjalan di sepanjang saluran mani. Yang kedua itu ekspulsi atau pengeluaran, yaitu substansi yang tersimpan dalam kantung atau vesika, empedu, urin, dan fases. Yang ketiga itu ada regulasi atau pengaturan, diameter lubang mengatur besar kecilnya pupil mata, pilorus lambung, dan rektum atau anus. Yang keempat, regulasi atau pengaturan diameter saluran mengatur besar kecilnya pembuluh darah atau sel-sel darah, sangat fleksibel sehingga sel-sel darah dapat merubah bentuk dengan sesegera pada saat sel darah tersebut masuk ke dalam pembuluh darah yang berada pada arteri, arteriol, kapiler, venula, vena. Mengatur besar kecilnya bronkiolus pulmo. Kemudian ada jenis-jenis otot. Yang pertama, 1. Otot polos. Bentuknya seperti gelendong panjang, ramping, pipi, dan langsing. Setiap otot memiliki satu inti di tengah. Sitoplasmanya terdiri dari sarkoplasma yang mengandung miofibril atau elemen yang mampu berkontraksi sehingga dapat bergerak. Panjang otot polos bervariasi antara mikron tergantung lokasi. Paling pendek pembuluh darah, paling panjang uterus atau rahim wanita. Lokasi otot polos terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga, saluran pencernaan makanan atau batang tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus, usus kasar, batang tenggorokan, bronkus, pulmo, uterus atau rahim, kantung urin, kantung empedu, pembuluh darah, inervasi atau persyarafan. Sangat dipengaruhi oleh sistem otonom. Untuk otot polos, peningkatan kerja otot polos seperti gerak peristaltik dilakukan oleh syaraf parasimpatis, sedangkan penghambatan kerja otot polos dilakukan oleh syaraf simpatis atau aksi. Kontraksi lambat berlangsung lama, kadang-kadang ritmis. Yang kedua itu ada otot jantung, terdiri dari beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Anastomosoma atau sincitium mempunyai garis gelap dan terang atau tidak jelas pada otot rangka. Intinya di tengah
Terdapat keping-keping interkalar. Pada interkalar terdapat jaringan Purkinje yang berfungsi mempercepat pengantaran impuls. Kecepatannya 4 menit per detik. Hanya ada di jantung inervasi. Sistem syaraf otonom aksi, yaitu kontraksi otomatis dan ritmis. Kemudian yang ketiga adalah otot rangka atau otot sadar atau otot lurik. Terdiri dari banyak serabut, intinya terletak di tepi atau di pinggir. Terdapat garis gelap dan terang, sangat jelas. Panjang otot rangka bervariasi antara 1 sampai 40 mm. Sedangkan tebalnya antara mikron. Setiap serabut otot rangka dilapisi oleh sarkolema. Di dalam sarkolema terdapat miofibril atau elemen yang dapat berkontraksi. Serabut otot yang masing-masing dilapisi sarkolema berkelompok membentuk serabut otot dan dilapisi fasikulus. Masing-masing fasikulus dilapisi oleh jaringan ikat perimisium. Jaringan ikat yang meliputi serabut otot rangka disebut endomisium. Masing-masing endomisium dilapisi lagi oleh pemisium. Dalam otot rangka terdapat mioglobin pigmen yang disebut mioglobin semua otot yang melekat pada tulang, otot lidah, langit-langit, paring, ujung esofagus. Sistem saraf kraniospinal bekerja menurut kehendak individu. Kontraksi cepat berlangsung sebentar. Kemudian ada sifat otot. Yang pertama itu kontraktilitas, kemampuan otot untuk mengadakan respon atau memendek bila dirangsang oleh otot polos dan otot rangka. Yang kedua itu ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya gerak bekerja pada otot tersebut bila otot rangka diberi beban. Uterus berisi fetus. Yang ketiga, elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas atau memanjang, atau kontraktilitas atau memendek. Yang keempat itu iritabilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang.